Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Quran surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24 dan juga Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 28, di mana saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian artinya dan juga pendapat para mufassir. Yang pertama, Quran surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara kesejahteraan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, mengadakan, membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Pendapat para mufassir Quran surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Di dalam tafsir Kemendag, ayat ini diterangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan seperti yang telah dianugerahkan kepada manusia, kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu tunduk kepada Allah, bahkan hancur lebur dan takut kepadanya. Akan tetapi, Al-Quran bukan untuk gunung, melainkan untuk manusia. Sungguh indah metafora ini membandingkan manusia kecil dan lemah dengan gunung yang begitu besar, tinggi, dan keras. Dikatakan bahwa gunung itu akan tunduk di hadapan wahyu Allah dan akan hancur karena rasa takut. Nah, ayat ini merupakan suatu peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal itu menutup akal dan pikiran mereka. Karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, maka mereka tidak akan mau mengikuti kebenaran. Betapa tingginya nilai Al-Quran sehingga tidak semua makhluk Allah dapat memahami dengan baik maksud dan tujuannya. Untuk memahaminya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain ilmu yang memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nuraninya, dan niat yang setulus-tulusnya. Dan kemudian diterangkan juga
perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran itu harus menjadi pelajaran bagi orang yang mempergunakan akal, pikiran, dan perasaannya. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan Allah menetapkannya sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Segala penyembahan terhadap selain Allah seperti batu, patung, matahari, dan sebagainya adalah perbuatan sesat. Dia Maha mengetahui segala yang ada, baik yang tampak maupun yang gaib, di langit dan di bumi. Dia yang Maha Pemurah kepada makhluknya dan yang Maha Pengasih. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, memiliki segala sesuatu yang ada dan mengurus segala menurut yang dikehendakinya, yang Maha Suci dari segala macam bentuk cacat dan kekurangan, yang Maha Sejahtera, yang Maha memelihara keamanan, keseimbangan, dan kelangsungan hidup seluruh makhluknya. Maha Perkasa, tidak menganiaya makhluknya, tetapi tuntunannya sangat keras. Dia Maha Besar dan Maha Suci dari segala apa yang dipersekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkan dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dia yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dia tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maha Perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, dan yang Maha Bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Adapun menurut tafsir Quraisy Shihab, jika kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung yang kokoh, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan permisalan-permisalan itu kami buat kepada manusia agar mereka mau memikirkan akibat hal ihwal urusan mereka. Dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia semesta. Dia Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tidak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik segala sesuatu sebenarnya. Dia Maha Suci dari segala kekurangan dan terbebaskan dari segala sesuatu yang tidak pantas. Selamat dari kekurangan, yang menguatkan utusan-utusannya dengan suatu mukjizat, yang mengawasi segala sesuatu, Maha Perkasa hingga tidak ada yang mampu mengalahkannya, yang Maha Agung dalam kekuatan dan kekuasaannya, yang Maha Agung dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keindahan dan keperkasaannya. Allah Maha Suci yang Maha Tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkannya dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuatu dan kehendaknya. Dan yang terakhir menurut tafsir Jalalain, yaitu kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, lalu dijadikannya pada gunung tersebut akal sebagai manusia, nah pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah. Nah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu yang telah disebutkan tadi kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, yang karenanya lalu mereka beriman. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha mengetahui, yang Maha gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci dari semua apa yang tidak layak bagi keagungan dan kebesarannya. Artinya yang bebas dari segala sifat-sifat kekurangan. Para rasul-rasulnya dengan menciptakan mukjizatnya bagi mereka, di mana Al-Muhaimin yaitu yang Maha Memelihara, berasal dari kafat
Lafadz haimana yuhaiminu dikatakan demikian apabila seseorang selalu menguasai sesuatu. Maka yang dimaksud ialah dia maha menyaksikan amal perbuatan hamba-hambanya yang perkasa, yakni yang maha kuat. Keagungan adalah kain kebesaranku, dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang melepaskan salah satu dari keduanya dariku, pasti aku akan mengazabnya. Nah, menurut Qatadah, Al-Jabbar yaitu yang mencukupi makhluknya sesuai dengan kehendaknya, sedangkan Ibnu Jarir mengatakan Al-Jabbar yakni yang mengurus seluruh urusan makhluknya dan mengaturnya untuk kebaikan mereka. Qatadah juga berkata bahwa Al-Mutakabir yakni yang maha agung dari segala keburukan. Quran Surat Ibrahim ayat 24-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Pendapat para mufassir Quran Surat Ibrahim ayat 24-28. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas bahwa potongan kalimat masalang kalimatan thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik. Nah, maksud kalimat yang baik di sini adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Adapun kalimat kasajaratin thayyibatin itu seperti pohon yang baik, memiliki makna sebagai orang yang mukmin. Kemudian asluha sabitun itu yang artinya akarnya teguh. Kalimat ini bermakna bahwa tidak ada ilah dan hak selain Allah dalam hati orang mukmin. Kemudian wafar uhafis sama dan cabangnya menjulang ke langit. Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dengan kalimat thayyibah itu amal perbuatan orang mukmin diangkat ke langit, berbeda dengan dari Ali bin Abi Thalhah, Ad-Dahhak, Said bin Zubair, Ikrimah, Mujahid dan mufassir lain mengatakan bahwa hal tersebut merupakan amsal atau perumpamaan amal perbuatan, perkataan yang baik dan amal soleh orang mukmin, dan bahwa orang mukmin itu bagaikan
pohon kurma. Amal baik orang mukmin itu senantiasa diangkat baginya pada setiap saat, setiap kesempatan, dan pada waktu pagi ataupun petang. Nah, perumpamaan ini bagaikan kurma. Nah, untuk potongan Quran Surat Ibrahim ayat 26, tuti ukulaha kulahinin. Nah, itu pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim. Nah, ini bermakna bahwa orang mukmin itu bagaikan sebuah pohon yang selalu berbuah pada setiap waktu yang ada, pada musim panas dan musim dingin, baik pada malam hari maupun di siang hari. Demikian pula seorang mukmin yang senantiasa diangkat baginya amal perbuatan yang baik sepanjang malam dan di penghujung siang, pada setiap waktu dan setiap saat, biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya, yakni secara sempurna, baik, bagus dan penuh berkah. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, potongan kalimat Quran Surat Ibrahim ayat 26. Wa masalu kalimatin khobisatin kasyajaratin khobisatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Nah, kalimat ini merupakan perumpamaan kekafiran orang kafir yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki keteguhan, bagaikan pohon al-hanzal yang buahnya pahit dan menyebabkan diare, atau dinamakan dengan asyarian, yang telah dicabut dengan akar-akarnya, maka diambil sampai akar-akarnya gitu. Nah, dari perumpamaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun, maksudnya adalah pohon tersebut tidak lagi punya akar dan tidak bisa berdiri dengan kokoh, serupa dengan kekafiran yang mana ia tidak berdasar dan tidak bercabang, serta amal orang kafir tidak dapat diangkat dan tidak dapat diterima oleh Allah. Pada ayat 27 dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang muslim bila ditanya di kubur, ia bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah. Itu firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada ayat ke-28, Imam Bukhari mengatakan bahwa ayat tersebut artinya adalah tidakkah kamu tahu bagaimana orang-orang kafir adalah kaum yang hancur binasa. Adapun menurut tafsir Al-Maraghi, nah ayat tersebut merupakan mengumpamakan bahwasannya kalimat yang baik itu adalah kalimat thayyibah, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma, karena pohon kurma itu mempunyai akar yang kokoh dan dahannya menjulang tinggi dan berbuah pada setiap musim. Nah, kemudian dibandingkan dengan kalimat yang buruk dengan pohon yang buruk. Nah, kalimat yang buruk itu kalimat khobitoh, ucapan yang buruk atau tidak berguna, atau juga diibaratkan sebagai pohon hanzal yang buahnya pahit dan memiliki akar-akar yang telah dicabut sehingga tidak dapat tegak. Nah, Al-Quran dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia menghadapi dan memperlakukannya sejalan dengan unsur penciptaan jasmani, akal, dan jiwa. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.